Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, bertemu lagi dengan Bunda Anggi. Hari ini kita akan belajar pelajaran IPS pada tema 9. Sebelum ke pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, anak-anak Bunda, sebelumnya kita sudah belajar ya pembelajaran IPS dengan Bunda Mira. Nah, sekarang kita akan melanjutkan pembelajaran IPS dengan Bunda Anggi. Sumber daya alam merupakan kekayaan alam yang dapat dikelola dan dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat. Sumber daya alam terbagi menjadi dua, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Sumber daya alam yang dapat diperbaharui adalah sumber daya alam yang jumlahnya tidak terbatas dan dapat dimanfaatkan terus-menerus. Misalnya di pertanian, itu ada sumber daya alam padi, jagung, kacang tanah, kedelai, singkong, dan lain-lain. Nah, di perkebunan ada teh, cengkeh, kopi, kelapa sawit, tebu, tembakau, karet, anggur. Dan di perikanan ada gurame, patin, mas, mujair, dan lobster. Ada hutan, itu ada jati, mahoni, ulin, rotan, damar, dan bakau. Dan di peternakan ada ayam, bebek, sapi, kambing, kerbau, lebah madu, ulat sutra, domba, dan kelinci. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui adalah sumber daya alam yang jumlahnya terbatas dan apabila telah habis dipakai membutuhkan waktu lama untuk menyediakannya kembali. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui ini adalah berupa logam, non-logam, dan industri. Nah, di logam contohnya ada emas, perak, mangan, nikel, pasir besi, platina, timbal, dan timah. Ada di non-logam. Non-logam itu ada aspal, batu bara, minyak bumi, dan gas alam. Sedangkan di industri ada berlian, belerang, fosfat, gamping, batu kapur, yodium, dan asbes. Berdasarkan jenisnya, sumber daya alam dibedakan menjadi dua, yaitu sumber daya alam hayati atau biotik dan sumber daya alam non-hayati atau abiotik. Sumber daya alam hayati adalah sumber daya alam yang berasal dari makhluk hidup. Contohnya hewan dan tumbuhan. Sumber daya alam non-hayati adalah sumber daya alam yang berasal dari benda-benda mati. Contohnya fosil, mineral, matahari, udara, dan air. Sumber daya alam yang kita miliki tersebar di seluruh pulau-pulau dan laut di Indonesia. Persebaran sumber daya alam di Indonesia tidak merata. Hal ini disebabkan ada daerah yang memiliki sumber daya alam melimpah dan ada juga yang daerah yang memiliki sumber daya alamnya sedikit. Coba kalian perhatikan, di sini ada peta persebaran sumber daya alam hayati dan sumber daya alam non-hayati. Nah, di sini ada peta persebaran hewan. Yang ini peta persebaran tumbuhan. Berikut ini adalah peta persebaran sumber daya alam tambang.
Sumber daya alam dapat dimanfaatkan secara langsung maupun tidak langsung. Secara langsung berarti sumber daya alam tersebut dapat berlangsung digunakan tanpa diolah, misalnya hasil pertanian dan perkebunan, seperti sayur mayur dan buah-buahan. Secara tidak langsung, berarti sumber daya alam tersebut harus diolah terlebih dahulu agar bisa dimanfaatkan. Misalnya, minyak bumi diolah menjadi minyak tanah, solar, dan bensin. Hasil sumber daya alam dapat berupa hasil pertanian, perkebunan, perikanan, hutan, dan tambang. Setiap sumber daya alam mempunyai manfaat yang berbeda-beda. Negara kita memiliki sumber daya alam yang berlimpah. Sumber daya alam tersebut dimanfaatkan untuk kemakmuran seluruh rakyat Indonesia. Berikut beberapa contoh sumber daya alam dan manfaatnya. Hasil pertanian. Ada padi, manfaatnya untuk makanan pokok. Ada jagung, manfaatnya untuk makanan pokok dan makanan ternak. Ada kacang kedelai, bahan baku tahu dan tempe, bahan baku kecap, dan juga bahan baku susu. Hasil perkebunan ada kelapa sawit, karet, tebu, dan kina. Nah, di sini dimanfaatkan kelapa sawit dimanfaatkan sebagai bahan baku minyak goreng dan margarin. Karet dimanfaatkan bahan membuat ban. Tebu manfaatnya untuk bahan baku gula pasir. Kina dimanfaatkan untuk obat malaria. Ada hasil peternakan. Ada daging sapi, kambing, daging ayam, telur ayam, ulat sutra, dan lebah. Nah, daging sapi dimanfaatkan untuk sumber protein hewani. Daging ayam dan daging telur juga sebagai sumber protein hewani. Ulat sutra dimanfaatkan untuk bahan baku kain sutra, dan lebah dimanfaatkan untuk madu. Sumber daya alam hasil laut dan perikanan. Ada ikan, manfaatnya sebagai sumber protein hewani, rumput laut sebagai obat, bahan makanan dan kosmetik, terumbu karang sebagai wahana tempat rekreasi, bawah laut, dan mutiara manfaatnya sebagai perhiasan. Ada sumber daya alam hasil tambang. Di sini ada minyak bumi, gas alam, belerang, grafit, dan marmer. Nah, minyak bumi dimanfaatkan untuk bahan bakar kendaraan dan kompor. Gas alam manfaatnya untuk bahan bakar kompor gas. Belerang manfaatnya untuk campuran obat. Grafit manfaatnya sebagai bahan baku pensil, dan marmer manfaatnya sebagai bahan bangunan. Nah, itu adalah pemanfaatan sumber daya alam dari pertanian, perkebunan, peternakan, hasil laut dan perikanan, dan juga hasil tambang. Nah, hanya itu yang Bunda sampaikan. Kurang lebihnya Bunda mohon maaf. Jika ada pertanyaan, kalian boleh tanyakan ke Bunda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.